Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas Syariah semester 4. Baiklah, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari 9 topik makalah arbitrase dan penyelesaian sengketa yang sebelumnya telah dibahas dalam forum kelas diskusi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Baiklah, untuk topik yang pertama yaitu mengenai arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan cara penyelesaian sengketa. Yang disebut dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum atau sering disebut dengan non-litigasi yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Nah, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat. Sumber hukum arbitrase yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan cara penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan arbitrase asing. Oke, di sini arbitrase dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu arbitrase institusional, merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, sehingga disebut juga permanent orbital body, yaitu selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap, keberadaannya juga terus-menerus untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Yang kedua yaitu arbitrase ad hoc atau volunteer, yaitu arbitrase yang diselenggarakan atau tidak melalui suatu badan atau lembaga arbitrase tertentu atau sering disebut juga dengan institutional arbitration. Untuk topik yang kedua yaitu mengenai Badan Syariah Nasional Indonesia atau sering juga disebut dengan Basarnas. Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa. Yang disebut dengan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbulnya sengketa. Tujuan dari Basarnas yaitu sebagai badan hukum untuk menyelesaikan permasalahan khususnya sengketa dalam bisnis dengan cara perdamaian dengan berlandaskan aturan hukum positif Indonesia yaitu undang-undang serta ajaran syariah Islam seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Basarnas melahirkan sistem bagi hasil yang memberikan peluang berdirinya bank berbasis syariah di Indonesia. Dengan mengutamakan ajaran syariah dalam penerapannya, sistem ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Untuk topik yang ketiga yaitu mengenai sengketa. Pengertian alternatif dispute resolution atau ADR atau alternatif penyelesaian sengketa atau APS yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian, yang dimaksud dengan ADR yaitu suatu
pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Untuk topik yang keempat yaitu mengenai konsultasi. Konsultasi adalah permohonan nasihat atau pendapat untuk penyelesaian suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak kepada pihak ketiga. Dalam proses konsultasi akan melibatkan tiga pihak, yaitu konselor, konsulti, dan konseli atau pihak ketiga. Ketiga pihak tersebut merupakan komponen layanan konsultasi yang menjadi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan layanan. Salah satu peran konsultan yaitu memberikan wawasan dan pemahaman secara objektif dan memberikan edukasi kepada klien apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Untuk topik yang kelima yaitu mengenai mediasi. Mediasi adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian masalah sebagai penasihat atau proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar tidak memihak atau sering disebut dengan impartial bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator atau yang sering kita sebut sebagai pihak penengah itu tidak berwenang untuk memutuskan sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Untuk topik yang keenam yaitu negosiasi. Negosiasi yaitu cara untuk penyelesaian masalah melalui diskusi ataupun musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Dalam praktiknya, negosiasi dilakukan karena dua alasan. Yang pertama yaitu untuk mencari suatu yang baru yang tidak dapat dilakukan sendiri. Misalnya, dalam transaksi jual-beli. Nah, pihak penjual dan pembeli itu saling memerlukan untuk menentukan harga agar tidak terjadinya suatu sengketa. Yang kedua yaitu untuk memecahkan perselisihan antara sengketa yang timbul di antara para pihak. Untuk topik yang ketujuh yaitu mengenai konsiliasi. Konsiliasi yaitu penciptaan penyesuaian pendapat dengan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi. Untuk topik yang kedelapan yaitu mengenai pendapat hukum atau pendapat mengikat. Pendapat hukum atau sering disebut juga dengan legal opinion yaitu pandangan atau pendapat tentang masalah hukum yang dikaji baik secara parsial, imparsial, gradual maupun krusial. Khususnya menyangkut ketumpang tindihan pelaksanaan peraturan hukum. Fungsi dari legal opinion yaitu untuk memberikan pendapat hukum atas suatu persoalan hukum agar didapat suatu keputusan atau tindakan yang tepat atas persoalan hukum tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan pendapat hukum yaitu akurat atau check and recheck, singkat, jelas, dan berurutan. Dasar hukum dari legal opinion yaitu terdapat pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Untuk topik yang kesembilan yaitu mengenai pelaksanaan eksekusi atau putusan arbitrase dan ADR. Pelaksanaan eksekusi mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase institusional Indonesia dilakukan oleh BANI yang didirikan Prakarsa Kadin tahun 1977. Penyelesaian sengketa melalui BANI dilakukan dengan pendaftaran permohonan kepada Sekretariat BANI yang selanjutnya arbiter atau ketua majelis akan menyampaikan salinan tuntutan kepada termohon disertai perintah.
supaya termohon memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan oleh termohon. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama yaitu 180 hari sejak arbiter atau majelis terbentuk. Semua pemeriksaan perkara dalam sidang arbitrase dilakukan secara tertutup. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu kesimpulan dari 9 topik mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.